Sulit dibayangkan, manusia tumbuhan sedang hamil 9 bulan. Namun ada reaksi kehamilan. Yang lebih tidak bisa dipercaya adalah, setelah tubuh kejang hebat, wanita itu membuka matanya seperti keajaiban. Tapi ayah dari anak itu sekarang sedang mengadakan pernikahan dengan sahabatnya. Melihat pengantin wanita perlahan berjalan ke arahnya. Sebentar, pria ini keliru melihat pengantin wanita sebagai cinta pertamanya. Ji Yu mendengar hal tersebut, senyum mempelai wanita seketika membeku. Dia belum punya waktu untuk bereaksi. Kang Wo telah menyadari bahwa mempelai wanita bukanlah cinta pertamanya. Dia hampir tidak bisa menerimanya, mengancam akan mundur beberapa langkah. Kemudian tanpa sengaja menumpahkan meja kue di sebelahnya. Adegan pernikahan langsung heboh. Meskipun Kang Wo badan penuh dengan kue, tapi dia masih menyebut cinta pertamanya dengan nama yang sama. Pengantin wanita yang khawatir melangkah maju untuk membantu suaminya. Tiba-tiba dibenci olehnya, didorong ke tanah. Kang Wo tidak peduli. Mencari bayangan cinta pertama seperti orang gila. Di mana Ji Yu? Kang Ji Yu. Pernikahan itu tenang dan menyembuhkan. Tiba-tiba diganggu oleh Kang Wo, ayam-ayam itu terbang dan anjing-anjing menggonggong. Melihat gaun pengantin putih bersih yang diselimuti anggur dan ruang makan, pengantin wanita tidak mau tetapi meneteskan dua air mata. Jelas, saya melakukan pekerjaan dengan baik. Kenapa tidak lebih baik dari Kang Miyu? Nama mempelai wanita adalah Hong Sun Bok. Dia dan Ji Yu telah berteman dekat sejak kecil. Keduanya penari yang sangat baik. Tapi status mereka sejauh langit dan bumi. Sun Bok adalah putri pembantu rumah tangga Ji Yu. Untuk mendapatkan beasiswa sekolah, Sun Bok hanya bisa mempertaruhkan nyawanya dengan berlatih koreografi. Cobalah untuk menebus rasa bersalah di dalam. Dengan upaya tak henti-hentinya, Sun Bok awalnya berpikir bahwa, dengan kekuatannya, dapat mewakili sekolah untuk mengikuti kompetisi di luar negeri. Tapi gurunya memberitahunya, satu slot diberikan kepada Kang Ji Yu. Segera Bok marah dan pergi mencarinya untuk alasan. Mempertanyakan mengapa dia mencuri kursinya. Jelas, keluarga itu punya banyak uang, jadi mereka tidak perlu khawatir soal makanan dan pakaian. Jelas tahu dia sangat membutuhkan kesempatan ini. Ditanya oleh Sun Bok, Ji Yu juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Karena ini semua karena ibu yang memaksa untuk mengaturnya. Tujuannya untuk berkenalan dengan selebriti terkenal. Dan kemudian menjalani pelatihan intensif di luar negeri melalui kompetisi ini. Ibu bilang dia akan terus membantu Sun Bok membayar biaya sekolah. Memintanya untuk menyerah kontes ini. Karena kamu ingin berpartisipasi karena beasiswa. Mendengar ini, wajah Sun Bok dipenuhi rasa iba. Hanya bisa menahan rasa kasihan ini di hati. Untuk mengungkapkan permintaan maaf kami kepada Sun Bok, Ji Yu secara khusus mempersiapkan hari ulang tahunnya di luar bar. Dia menelepon ibu Sun Bok, meminta Sun Bok membawakan payung untuknya. Dimaksudkan untuknya kejutan yang menyenangkan. Tapi dalam perjalanan mengantarkan payung, Sun Bok diikuti oleh seorang pria berbaju hitam. Lalu menariknya ke sebuah gang kecil. Kehilangan hal yang paling berharga dari seorang anak perempuan. Melihat Ji Yu tertawa dan berbicara di kejauhan, segera hati Bok dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak mengerti, jelas Ji Yu membawa payung. Mengapa meminta dia untuk pergi keluar dan membawa payung? Mengapa semua ketidakbahagiaan terjadi pada dia? Mengapa tidak peduli seberapa keras dia mencoba? Tidak bisa lepas dari status putri pembantu. Dia tidak berkomitmen. Sejak malam itu, Sun Bok memutuskan kontak dengan semua orang. Hingga 5 tahun kemudian, dia mengubah penampilannya sepenuhnya, muncul di pelelangan VIP berulang dengan nama Chae Seorin. Seorin hanya meliriknya dan melihat orang kaya kedua Yo Kang Wo. Niat untuk menangkapnya untuk menikah ke dalam parit, sebagai seorang nona muda. Oleh karena itu, Seorin menciptakan banyak kesempatan untuk bertemu secara kebetulan. Dari pertama kali kami bertemu di pameran seni.
datang untuk duduk di sebelah Kang Wo sambil menonton pertunjukan balet. Seo Rin memikirkan itu, dengan kecantikannya. Dia dapat dengan mudah membuat Kang Wo jatuh cinta padanya. Tapi Kang Wo memberitahunya, "Saya berkencan dengan pacar saya untuk makan siang." Ketika Seo Rin mengetahui tentang pacar Kang Wo, "Adalah sahabatku, Kang Ji-yu," segera mengancam akan menjatuhkan buket itu ke tanah. Wajah yang tidak bisa dipercaya, dipenuhi dengan kecemburuan. Dia dengan marah merobek poster itu, kemudian melemparkannya ke tanah dan menendangnya dengan keras. Bersumpah bahwa dia pasti akan mencuri segalanya dari Ji-yu. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk keluar dari kemiskinan. Seo Rin memanggil orang misterius itu. Minta orang tersebut untuk membantu mengatur kesempatan pertemuan berikutnya. Dan orang misterius ini adalah kakak ipar Kang Wo. Tahun itu dia menemukan seseorang, menyelamatkan Hong Sun-bok. Mengatakan dia akan memberinya posisi di luar jangkauan. Jadi Menteri Byeon memberi tampilan baru pada Hong Sun-bok. Kembali ke Korea sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Stanford. Tujuan utamanya adalah menikahi Yo Kang Wo. Dengan demikian memegang seluruh grup Moseong. Untuk memberi Seo Rin dan Kang Wo kesempatan untuk bertemu. Menteri Byeon menyerahkan pembebasan tanah kepada Kang Wo. Dan Seo Rin secara otomatis menjadi pemilik tanah. Dia sengaja mengatur tempat pertemuan di bar. Sementara Kang Wo sedang menelepon. Mengganti gelas anggur untuk 2 orang. Kang Wo tidak tahu apa-apa. Mengangkat gelas dan meminum semuanya dalam satu tarikan napas. Melihat itu, Seo Rin menunjukkan senyum jahat. Teman-teman di depan layar tolong setujui saya tentang satu hal. Saat pergi keluar, pastikan untuk melindungi diri dengan baik. Karena Anda hanya tidak memperhatikan untuk sementara waktu. Akan dimanfaatkan orang. Ketika Anda dengan bodohnya menghabiskan segelas anggur Anda. Kemudian kehidupan tragis kau dimulai di sini. Efek obat itu sangat cepat berlaku. Putra seorang kaya mabuk berat hingga dibawa ke hotel. Lupa hari ini adalah harinya. Temui orang tua pacar. Ibu mertua adalah orang pertama yang tidak bisa duduk diam. Membenci gadis di mana menemukan pacar. Pertama kali saya bertemu dengan orang tua yang sangat tidak sopan. Dia dengan marah berbalik dan meninggalkan dapur. Juga berpikir orang ini tidak dapat diandalkan. Putri penghibur tidak boleh kesal. Ketika Ji-yu mendengar itu, dia segera menangis. Dia menelepon Kang Wo berulang kali. Akhirnya menghubungi keesokan paginya. Tetapi penerima telepon itu adalah seorang wanita. Ini adalah kamar 840 Hotel J. Mengetahui di mana Kang Wo sekarang, Ji-yu dengan gugup mendekati pintu kamar 840. Kumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu. Benar saja, orang yang membuka pintu itu adalah seorang wanita dengan rambut acak-acakan. Lihatlah pakaian berantakan di tanah. Dan Kang Wo masih tertidur lelap. Ji-yu benar-benar tidak bisa mempercayai matanya. Pada saat ini, dia merasa seperti langit runtuh. Dia mencoba menahan air mata frustrasi. Meminta wanita itu untuk menyampaikan pesan kepada Kang Wo, dia menunggunya di lobi. Karena dia tidak memiliki keberanian untuk membangunkan pria itu. Ji-yu baru saja meninggalkan ruangan. Seo Rin memberi wanita itu sejumlah uang. Jika nanti masih butuh akan mencari dia. Kemudian dia mengambil ponsel Kang Wo. Mengirim SMS perpisahan ke Ji-yu menunggu di lobi. Melihat pesan itu, Ji-yu benar-benar kecewa. Tidak mau meneteskan air mata kesakitan. Dia ingin menelepon Kang Wo dan bertanya. Tapi telepon itu terlempar ke dalam segelas anggur. Setelah sadar, Kang Wo bingung. Tidak ada ingatan tentang tadi malam. Setelah berpakaian, bersiaplah untuk pergi. Tanpa diduga, Seo Rin menelepon kembali. Memintanya untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kang Wo dengan sepenuh hati ingin bertemu dengan orang tua istrinya. Berbalik dan minta maaf pada Seo Rin. Dan segera meninggalkan ruangan. Tapi bagaimana mungkin Seo Rin melepaskannya dengan mudah? Dia menelepon mantan pacarnya Dong-su. Menginstruksikan dia untuk mengambil langkah kedua dari rencana tersebut.
Di sini, Kang Wo hendak memanggil mobil ke rumah Ji-yu. Tiba-tiba, sebuah mobil tiba-tiba muncul dan terbang dan jatuh ke tanah. Segera, kepalanya berdarah, dia tidak sadarkan diri. Dong Su dengan dingin berdiri di samping menonton. Kebetulan, Ji-yu baru saja lewat. Pikirannya sekarang seperti abu. Sama sekali tidak memperhatikan pacarnya berbaring di jalan. Untungnya, Kang Wo hanya mengalami goresan kecil. Ambil cuti beberapa hari untuk memulihkan diri. Ji-yu di sisi ini baru saja pulang dalam keadaan cemas. Telepon menerima pesan teks. Isi di dalamnya semua adalah foto-foto tidak senonoh Kang Wo. Ketika ibu melihat gambar itu, dia membeku. Ji-yu buru-buru mengambil kembali ponselnya. Dia tidak berharap pihak lain begitu tak tahu malu. Merampok suaminya dan mengirim gambar. Ji-yu segera mengajak wanita itu keluar untuk bertemu. Segera setelah kami bertemu, wanita itu mengeluarkan poster. Mengatakan bahwa dia dan Kang Wo bertemu di pelelangan. Ini juga bukan pertama kalinya mereka pergi ke hotel. Selain itu, mereka pergi menonton pertunjukan balet bersama. Mendengar itu, Ji-yu benar-benar hancur. Perlu diketahui bahwa di panggung pertunjukan hari itu, aku di atas sana menari. Tapi Kang Wo menggoda gadis-gadis di tribun. Ji-yu kehilangan jiwanya dan duduk di depan rumah. Tidak pernah berani masuk ke dalam rumah. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang tuanya. Dan di dalam mobil di dekatnya, Seo Rin dengan dingin mengamati segalanya. Melihat penampilan menangis memilukan Ji-yu, batinnya yang bengkok sangat senang. Tapi ini hanyalah awal dari balas dendamnya terhadap Ji-yu. Setelah penyembuhan luka, Kang Wo pergi ke rumah Ji-yu setiap hari untuk mencarinya. Tapi jika bukan karena pelayan menyiramkan garam padamu, kemudian dia dipukuli oleh adik laki-lakinya Ji-yu, memarahinya karena menjadi selir yang tidak tahu malu. Sejak apa yang terjadi terakhir kali, Ji-yu seperti jiwa yang hilang. Tidak peduli bagaimana orang tua berada di sisinya, Ji-yu masih belum bisa keluar dari kesedihannya. Bahkan karena semangatnya sangat buruk, dia tetap melakukannya. Pingsan di pangkuan ayahnya. Dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan ditemukan Ji-yu sudah hamil. Ketika ayah dan anak mendengar berita itu, mereka memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Sangat jelas, bayi ini milik Kang Wo. Untuk mengetahui dengan jelas apa yang terjadi antara Putri dan Kang Wo, ayah menggunakan posisinya sebagai kepala sekolah akademi kontrol untuk menemukan bawahan untuk menyelidiki siapa yang menindas putrinya. Kepala sekolah Kang mengenali gadis di foto itu begitu dia melihatnya. Itu adalah putri pengurus rumah tangganya yang hilang, Hong Sun-bok. Jadi dia menghentikan Chae Seo-rin di tempat parkir. Mengatakan apa yang Anda dan Menteri Byeon melakukannya. Menegur Seo-rin karena memperlakukan putrinya seperti itu. Sia-sia, keluarga mereka memberinya makan, menampungnya, dan menyekolahkannya ke perguruan tinggi. Baru menemukan bahwa telah memelihara serigala bermata putih. Menghadapi tuduhan marah kepala sekolah Kang, Seo-rin sangat menolak untuk mengakuinya. Kepala sekolah Kang hanya bisa memanggil wanita lain keluar. Seo-rin melihat itu, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Wanita itu mengakui segalanya tepat di depannya. Setelah sampai pada titik ini, kepala sekolah Kang juga malas mengatakan hal-hal yang tidak berarti padanya. Beritahu Seo-rin bahwa putrinya hamil. Jika bukan salah Kang Wo, maka dia akan tetap menerima menantu ini. Nyatakan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Kang Wo besok. Dan menyarankan Seo-rin untuk segera berhenti dan berbalik. Akan melepaskan masa lalu dan menerimanya lagi. Kepala sekolah Kang selesai berbicara dan meninggalkan tempat parkir. Seo-rin segera menelepon Menteri Byeon. Katakan padanya bahwa kepala sekolah Kang sudah mengetahui segalanya. Ketika Menteri Byeon mendengar itu, dia langsung membeku. Sebuah ide menakutkan muncul di kepala. Pagi selanjutnya, kepala sekolah Kang membawa Ji-yu ke Sokcho untuk menemukan Kang Wo. Dalam perjalanan Ji-yu tidak sengaja menemukannya. Ada sebuah mobil di belakang mereka yang masih mengikuti mereka. Ayah melihat ini dan langsung menginjak pedal gas.
mencoba melarikan diri dari Dong-su yang mengikuti. Dua mobil satu depan satu belakang, menyebarkan kecepatan hidup dan mati di jalan. Tapi di sebuah sudut, sebuah truk besar tiba-tiba melaju ke arah mereka. Untuk menghindari truk besar, kepala sekolah Kang menabrak pagar pengaman. Mobil itu tergantung tepat di tepi tebing. Nyawa ayah dan anak itu terancam. Dong-su masih memiliki hati nurani, berniat untuk menyelamatkan mereka. Tapi dihentikan oleh Menteri Byeon yang baru saja berlari. Karena truk itu diatur olehnya. Dan seperti itu, mereka berdua menatap kosong ke arah mobil kepala sekolah Kang. Langsung ke laut.